Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Apapun yang diusahakan oleh mereka yang benci, yang tidak suka kepada Islam, mereka akan melihat bahwa cahaya Islam ini akan menyeruak, menerangi bumi Allah ini. Tapi tugas setiap muslim adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, melanjutkan perjuangan para sahabat Nabi yang mereka telah mengorbankan segala yang mereka miliki demi untuk sampainya agama Allah ini kepada kita. Maka kita harus melanjutkan perjuangan ini agar agama ini tetap dapat dirasakan keindahannya oleh generasi yang akan datang. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. La ta'kul hadha. ارمي هذا. يجلس. لا يوسف يجلس. طيب اجلس خلاص. جابر ما يمشي ما يجيبك. اجلس. ايوه اجلس هنا. نعم. اما بعد. Pengen lihat yang mana sih? Pengen lihat anaknya. Oh, pengen lihat. تعال هنا. لا تأكل هذا أولا. تعالي هنا. تعالي اجلس مع بابا. Bisa bahasa Arab ya? تعالي اجلس مع بابا. تعال. نعم. تعال جابر. خذ جابر. Cakep ya, Masya Allah. Cakep Pak Ustaz. Dia ini mau diambil sama kakaknya nih, takut ini. تعال جابر. هذا جابر تمشي مع جابر. لا. طيب اجلس هنا اجلس هنا. طيب لا تمشي انت اجلس هنا. اتفقنا؟ ايوه يلا اجلس هنا. اجلس هنا خلاص. تجلس في الكرسي وتسمع. طيب خلاص جابر. لا تجيب يوسف. لا تجيب يوسف. انت اخرج خلاص. اخرج. جابر يخرج وانت تجلس هنا. يلا اجلس خلاص في الكرسي. جابر روح جابر. اذهب خلاص. اختبئ وراء الباب خلاص اجلس هنا. اجلس فين تبغى تجلس. خلاص اجلس هنا. طيب أما بعد jamaah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita setelah libur cukup panjang. Tapi sejatinya setiap muslim tidak pernah berlibur dalam kehidupan ini. Allah mengatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kata Allah, kalau engkau sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka isilah dengan pekerjaan-pekerjaan lain, dengan aktivitas lain yang bermanfaat. Wa ila rabbika farghab. Dan hendaknya kepada Rabbmu engkau berharap. Kita meminta tolong kepada Allah dalam segala urusan kita. Semoga Allah menjaga kita. Kita akan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menyampaikan agama Allah ini. Sejak turunnya Iqra, kemudian turun perintah untuk menyampaikan qum fa'anzir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Beliau benar-benar melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Karena beliau adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan agama Allah ini dengan bimbingan Sang Pencipta. Baik. Silahkan dibaca tentang hikmah dakwah sirriyah,
bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Iya, silahkan lanjutkan. Mulai dari yang C ya Pak Ustadz ya? Enggak, kita enggak masuk ke hikmah yang ketiga dari dakwah Syariah. Hikmah ketiga ya Ustadz ya? Ana yang dapat kiriman apa dakwah jahriyah kita masuk? D. Hah? D. D, dakwah jahriyah. Bagian D. Baik, bismillah. Dakwah zahiriyah. Bismillah. Dakwah zahriyah atau terang-terangan. 3 tahun berlalu masa dakwah rahasia dan perorangan. Dalam masa itulah terkumpul kelompok orang-orang beriman yang memenuhi seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan dan diperintahkan untuk mengumumkan bahwa dia adalah nabi yang diutus. Walaupun demikian, beliau tetap merahasiakan nama-nama sahabat-sahabatnya, termasuk merahasiakan bagaimana ceritanya mereka menjadi pengikutnya. Semua itu tetap dirahasiakan demi menjaga keamanan mereka dari siksaan orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Rasulullah SAW 3 tahun. Sejatinya ini batasan waktu yang Allah berikan. Namun terkadang kondisi membuat sebagian orang berdakwah sembunyi-sembunyi sampai waktu yang tidak terbatas. Dikarenakan kondisi di negeri itu umpamanya. Bila mendengar dakwah jahriyah sudah kadangkala di beberapa negeri itu seperti Jepang umpamanya, mereka ceritakan bagaimana orang-orang Nasoro itu datang ke klub-klub, tempat olahraga, tempat mereka berkumpul, mereka bagi-bagi selebaran. Kemudian dilarang. Artinya memang ada dari pihak pemerintah yang melarang hal tersebut. Tapi ketika dakwah itu terbuka, maka nggak harus dimulai dengan dakwah sirriyah seperti di negeri kita di Indonesia. Dakwah kita dakwah jahriyah terang-terangan karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 3 tahun beliau mengajak umatnya dengan terang-terangan. Khalik syuf ma yajuz. Namun ketika beliau berdakwah terang-terangan atas perintah Allah Jalla Jalaluh, bukan ijtihad dari Nabi SAW. Nabi tetap SAW menyembunyikan nama-nama sahabat yang masuk Islam. Kita telah bercerita tentang perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengajak orang-orang kepada agama Allah. Tapi itu pun dengan sembunyi-sembunyi Abu Bakar As-Siddiq. Tidak semua orang diajak sama Abu Bakar. Karena ditakutkan kalau ada satu orang yang mungkin menolak dakwah ini, dia akan membocorkan rahasia perjuangan Rasulullah SAW. Baik, ayat apa yang pertama kali turun yang memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mulai dakwah terang-terangan? Silahkan dibaca. Ayat yang pertama diturunkan untuk misi dakwah terang-terangan adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat yang pertama diturunkan untuk misi dakwah terang-terangan adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Barakallahu fiik. Ini adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW untuk dakwah terang-terangan. Namun bukan kepada seluruh umat manusia. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi keluarga tentunya harus memiliki perhatian lebih
dalam dakwah itu. Allah memerintahkan kepada nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Tidak semua kerabat, tapi yang terdekat. Sebenarnya kalimat kerabat ini anta ruhina. Sebenarnya kalimat kerabat ini berasal dari kata bahasa Arab. Kerabat itu artinya yang dekat. Tunggu jamaah. Yusuf. Bismillah. Yusuf. Yusuf mumtaz. Bismillah. Bismillah. Wahid. Isnin. Salasa. Ya. Intabir. Baik, afwan jemaah. Jadi kita gak konsentrasi dan jemaah tidak konsentrasi, mohon maaf. Baik, kembali kepada kalimat qarabah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi kerabat. Artinya kerabat itu yang qarib, yang dekat. Di sini ashirah itu adalah ya suku. Tapi tidak semua suku. Al-aqrabin, yang dekat. Sehingga tatkala kita berdakwah kita harus tahu ada kerabat kita jauh, kerabat kita yang dekat. Siapa yang lebih pantas mendapatkan? Yang dekat. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, dia menceritakan kejadian masa lalu yang dia tentunya tidak hadir Aisyah pada waktu itu, tapi dia mendapatkan cerita tersebut. Aisyah mengatakan ketika turun firman Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, Nabi SAW memanggil keluarga terdekatnya. Yang paling dekat dulu. Fatimah dipanggil. Ya Fatimah binti Muhammad. Ya Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib, anak-anaknya kakek Nabi SAW. Jadi paman dan sepupu-sepupunya yang dipanggil. Lalu Nabi SAW mengatakan, La amliku lakum minallahi syai'ah. Aku nih tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab neraka, dari azab Allah Jalla Jalaluh. Saluni min mali ma syi'tum. Kalau kalian mau minta hartaku, aku bisa kasih. Tapi kalau azab Allah turun kepada kalian, gara-gara kekufuran kalian, aku gak bisa apa-apa. Ini pentingnya menunjukkan kepada kerabat kita kalau kita peduli sama mereka. Yang bisa kita berikan, kita berikan. Rasulullah SAW mengatakan, Saluni min mali ma syi'tum. Minta hartaku, terserah kalian. Kalau aku punya, aku kasih. Tapi dalam urusan azab Allah, kalian harus menyelamatkan diri kalian sendiri. Maka dalam riwayat lain dikatakan, Ya Fatimah anqidhi nafsaki. Selamatkan dirimu, wahai Fatimah. Baik. Kemudian disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan sebab turunnya firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Silakan ini dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, setelah ayat ini turun, dan berikanlah peringatan terhadap kerabat dekatmu, Rasulullah SAW memanggil Quraisy yang menyebabkan semua berkumpul. Dia mengajak secara khusus dan umum. Dia berkata, wahai Banu Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Abdul Syams, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki hubungan rahim yang akan selalu saya jaga.
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ini kisah bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan yang lebih besar lagi. Kalau tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dimulai dari putrinya Fatimah, bibinya, kemudian saudara-saudara bapaknya, sepupu-sepupunya. Kalau di hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW memanggil Quraisy. Ini tahapan yang dilalui dalam berdakwah. Nabi SAW memanggil secara umum dan secara khusus. Artinya umum nama kabilah tersebut, khusus nama orangnya. Di mana disebutkan salah satu yang dipanggil di sini, ya Fatimah. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Nabi SAW di akhir ucapannya, pidatonya, beliau mengatakan, la amliku lakum minallahi syai'ah. Aku gak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Tapi, ghaira anna lakum rahiman. Kalian adalah kerabatku, rahim. Ada hubungan rahim sama mereka. Sa'abulluha bibalaliha. Maka aku, di sini diterjemahkan mereka yang aku akan selalu menjaganya. Sebenarnya terjemahan atau bahasa Arabnya itu sa'abulluha bibalaliha, aku akan membasahinya. Karena seakan-akan itu ada tali yang aku akan basahi, terus aku akan jaga. Aku tidak akan putuskan. Rasulullah SAW berusaha sekuat tenaganya untuk menyelamatkan kaumnya. Walaupun pada akhirnya Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Baik. Sekarang ada kisah. Kalau Aisyah itu mendapatkan kisah dari orang lain. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia juga mendapatkan cerita dari mungkin dari Nabi SAW, mungkin dari sahabat-sahabat yang dari Mekah. Sekarang ada kisah dari Ali bin Abi Thalib yang Ali hadir pada waktu itu. Karena masuk Islamnya Abu Hurairah cukup terlambat di Madinah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib termasuk yang awal masuk Islam. Ali menceritakan. Silakan dibaca. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan Bani Abdul Muthalib hingga terkumpul dalam jumlah yang banyak. Mereka semuanya memakan daging jaz'ah dan meminum farok. Dia berkata, beliau membuat makanan dan mereka memakannya hingga kenyang. Dia berkata, makanan itu seperti belum pernah dimakan. Kemudian beliau meminta bejana kecil dan mereka minum hingga kenyang. Namun minuman itu seperti belum pernah diminum. Beliau berkata, wahai Banu Abdul Muthalib, sesungguhnya saya diutus kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dan kalian telah menyaksikan salah satu dari tanda-tanda kenabian saya. Maka siapakah di antara kalian yang bersedia membaiat saya untuk menjadi saudara dan sahabat saya? Ali berkata, tidak seorang pun yang bangkit dari duduknya. Ali berkata, akhirnya saya berdiri dan berjalan kepadanya, sementara saya adalah anak yang paling muda di antara mereka. Beliau berkata, duduk kembali wahai Ali. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali, dan setiap dia meminta untuk dibaiat, saya selalu berdiri dan menuju kepadanya, dan dia pun selalu mengatakan, duduklah. Hingga pada saat yang ketiga kalinya, beliau meletakkan tangannya di atas tangan saya. Barakallahu fiik. Ini kisah yang dihadiri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa Nabi SAW mengundang mereka, membuat walimah dan memberikan makan kepada mereka. Tapi dalam kisah Ali disebutkan Nabi SAW hanya memotong jaza'ah. Jaza'ah diterjemahkan kambing yang berusia 1 tahun atau lebih, yang diperbolehkan untuk kurban. Disebut jaza'ah. Beliau potong. Artinya dengan jumlah orang yang banyak, makanan yang disajikan itu tidak berkurang. Sampai disebutkan seakan-akan belum dimakan. Beliau membuat farak. Farak ini adalah minuman yang juga tidak banyak.
yang diberikan kepada mereka. Orang-orangnya ini yang hadir banyak. Dan diletakkan di suatu tempat yang kecil. Mereka meminumnya. Mereka mengkonsumsi yang diberikan kepada mereka. Dan ternyata tidak berkurang juga. Rasulullah SAW ingin mendakwain mereka. Tapi beliau tidak langsung mendakwain mereka. Dan ini juga pelajaran penting bagi para pendakwah. Bagaimana yang dilakukan orang-orang Nasoro sekarang? Mereka ngundang orang-orang satu tempat, dikasih makan. Kemudian mereka balik lagi ke rumahnya, pekan depan dipanggil lagi. Kasih makan aja. Sampai yang ketiga, yang keempat mungkin baru mulai ada dakwah di sana. Dan ternyata ini salah satu sarana berdakwah yang mungkin ditinggalkan oleh sebagian orang. Sebagian orang kadang-kala berdalih kalau bikin kajian dikasih makan umpamanya. Nanti yang datang gak ikhlas Ustaz. Antum gak usah bicara keikhlasan manusia. Tapi antum bicara keikhlasan antum memberikan makanan tersebut. Mereka yang datang tidak ikhlas, Ustaz mereka sama Allah Jalla Jalla. Kita kasih makan karena kita punya niat. Apa niat kita? Agar mereka mau datang dan mau mendengarkan. Ini yang dilakukan orang-orang Nasara kita lihat. Dan ternyata Nabi SAW sudah mengamalkannya. Jadi dakwah bil mal, dakwah dengan harta. Di beberapa tempat, khususnya daerah-daerah pedalaman itu, ketika seorang datang ke tempat tersebut, hanya modal dakwah, lisan. Terkadang sulit untuk mengumpulkan manusia. Makanya kadang-kadang kalau acaranya dibikin acara baksos, bakti sosial. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi pakaian sama mereka. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Tidak harus sesuatu yang mahal. Tapi yang penting membuat mereka berkumpul. Rasulullah SAW memberikan makan kepada mereka. Di situ tampak bagaimana kebesaran Allah. Mukjizat. Makanan gak berkurang, minuman gak berkurang. Lalu Nabi SAW bangkit. Mengatakan kepada mereka. Fa'ayyukum yubayi'uni. Beliau mengatakan siapa di antara kalian yang bersedia membaiatku. Dia akan menjadi saudaraku dan sahabatku. Menjadi saudaraku dan sahabatku. Ini hadis digunakan oleh orang-orang Syiah nanti. Untuk menetapkan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Karena dalam peristiwa yang kita baca ini, tidak ada satupun yang bangkit membaiat Nabi SAW di antara kerabat Nabi sendiri. Ada Abu Bakar kita tahu. Ada Uthman, ada Abdurrahman bin Auf. Ada banyak sahabat yang sudah masuk Islam. Tapi mereka nggak masuk kerabat Nabi SAW. Ini yang dikumpulkan kerabat. Jadi tatkala Ali bin Abi Thalib melihat tidak ada yang bangun. Maka Nabi SAW melihat Ali bangun. Nabi tahu Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam. Dia bersama Nabi SAW. Tapi Nabi yang inginkan adalah dari yang lainnya. Oleh karena itu tatkala Nabi SAW bertanya 3 kali, nggak ada yang mau bangkit. Dan Ali setiap kali dipanggil Ali yang bangkit disuruh duduk sama Nabi SAW. Yang ketiga kali Ali membaiat Rasul SAW. Di hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah, mereka menyebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Anta wasiyyi wa khalifah min ba'di." Engkau adalah yang mewarisi wasiatku dan menjadi khalifah setelah aku mati. Jadi ada wasiat nih. Sudah ada pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan hadisnya tidak benar. Yang benar ini yang diucapkan Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahmatullah alaih. Dan bisa dilihat pula dari kisah ini, ya bagaimana semangat Ali bin Abi Thalib. Dia tahu kalau orang-orang tahu dia masuk Islam, maka dia akan mendapatkan gangguan dari mereka. Tapi sebuah keagungan Allah, Ali bin Abi Thalib termasuk yang dilindungi oleh bapaknya sendiri, Abu Thalib. Karena Abu Thalib tidak mengganggu Nabi SAW, bahkan menjaga Rasulullah SAW, maka keluarganya pun akan terjaga.
Tapi disebutkan dalam kitab-kitab sirah yang lainnya bagaimana kisah yang lain ketika Nabi SAW mengumpulkan mereka, di mana Abu Lahab, paman Nabi SAW, berbicara terlebih dahulu. Kemudian karena ada omongan seperti itu, Rasulullah SAW tidak berbicara. Abu Lahab ngomong gak enak. Kondisi berarti belum kondusif. Jadi kadang-kala kita ngundang orang, kita mau nyampaikan sesuatu, tapi ada ribut-ribut, udah gak perlu. Karena Allah mengatakan, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Berilah peringatan kalau kiranya peringatan ini bermanfaat. Bisa memberikan dampak baik. Tapi kalau dilihat, oh kayaknya nggak pas waktunya. Maka disebutkan di sini Nabi SAW ketika itu diam. Hanya makan. Acaranya Abu Lahab berbicara, padahal Nabi SAW yang mengundang, tapi paman yang berbicara diam Nabi SAW. Thumma da'ahum thaniyatan, kemudian Nabi SAW mengundang mereka yang kedua. Di sini, ketika beliau mengundang yang kedua, beliau lihat kondisinya tepat untuk menyampaikan, maka beliau mengatakan, alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa atawakkalu alaih. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Aku memujinya dan aku meminta pertolongan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, tunggu di terjemahannya di sini, memohon perlindungan kepada Nah, apa perbedaan? Kalau bahasa Arabnya kan meminta pertolongan, apa bahasa Arabnya? Isti'anah ya. Kalau meminta perlindungan, isti'adzah. Nah, isti'anah dan isti'adzah. Nah, ini terjemahannya diterjemahkan isti'anah, sedangkan bahasa Arabnya asta'inuhu, yang artinya minta pertolongan. Apa bedanya sekarang? Maknanya ada perbedaan atau tidak? Meminta pertolongan dan meminta perlindungan. Ibu udah bisa jawab, tunjuk tangan. Nah, dikasih hadiah sama Bu Sandra itu. Gak ada bisa jawab, Ustaz. Kita ini tiap hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hendaklah kita berusaha untuk mendalami apa yang kita baca. Yang kita baca aja. Kalau bicara isti'adzah, minta perlindungan, itu berarti dari sesuatu yang membahayakan. Minta perlindungan, ada sesuatu yang membahayakan, kita minta perlindungan. Sedangkan minta pertolongan lebih umum. Biasanya lebih untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau isti'anah itu bisa mencakup isti'adzah, masuk ke dalamnya. Tapi kalau isti'adzah meminta perlindungan dari sesuatu, dari bahaya yang akan menyampai. Maka terjemahannya tolong diperbaiki di sini. Karena Nabi mengatakan wa asta'inuhu, aku meminta pertolongan kepadanya. Wa u'minu bihi, dan aku beriman kepadanya dan bertawakal kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan beliau menyatakan syahadatnya. Dan aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, tiada sekutu baginya. Tsumma qala, di sini Nabi SAW kemudian berkata, silakan dibaca perkataan Nabi SAW. Kemudian dia berkata, sesungguhnya orang yang baik tidak akan membohongi keluarganya, dan demi Allah yang tiada ilah kecuali Allah, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, suatu saat kalian pasti mati seperti kalian tidur, dan kalian pasti dibangkitkan seperti kalian bangun dari tidur, dan kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan, dan setelah itu hanya ada dua tempat kembali, surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Nah, berkata, lanjut Ustaz. Lanjut dibaca perkataan Abu Thalib.
Berkatalah Abu Thalib, kami sangat suka menolongmu dan kami telah menasihatimu. Kami sangat mempercayai ucapanmu. Dan mereka itu adalah kabilah dari ayahmu telah berkumpul semua. Dan saya hanyalah seorang dari mereka. Tetapi sayalah yang paling merespon terhadap apa yang kamu inginkan. Maka lakukanlah apa yang diberitakan kepada kamu. Demi Allah, saya akan selalu menjagamu dan membelamu. Tetapi secara prinsip, saya tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyangmu, Abdul Muthalib. Jawaban Abu Lahab apa waktu itu? Nah. Berkatalah Abu Lahab, demi Allah, ini adalah masalah besar. Maka selesaikanlah dia sebelum orang lain yang menyelesaikannya. Abu Thalib berkata, demi Allah, kami akan membelanya sampai titik darah yang terakhir. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Dakwah pertama Nabi SAW kepada kaumnya. Beliau menjelaskan yang pertama tentang Allah. Tauhid. Bahwasanya tidak yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Kemudian beliau menjelaskan tentang posisi beliau sebagai Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, beliau berbicara tentang adanya hari kebangkitan. Ini poin-poin penting dalam berdakwah. Tidak ada hukum, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Karena masalah hukum itu menyusul nantinya. Yang diperlukan di dalam jiwa seorang hamba adalah mengakui bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW dan dia akan dibangkitkan. Ketika seorang percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi SAW sebagai utusan Allah, percaya dengan adanya hari kebangkitan, hukum yang disampaikan kepada dia akan dengan mudah dia mencernanya dan mengamalkannya. Kalaupun dia tidak bisa mencernanya, tidak bisa memahaminya, tapi dia akan tetap mengamalkannya. Karena kenapa? Karena dia percaya. Anak percaya akan ada hari akhir, anak percaya perintah Allah itu baik, anak yakin bahwasanya arahan Nabi SAW adalah yang paling sempurna, maka dia akan amalkan. Pentingnya poin-poin ini dalam berdakwah, dikarenakan banyak sebagian orang yang malas mengamalkan hukum itu karena keimanannya lemah. Ada orang yang dikasih tahu jilbab. Gimana kita bicara jilbab, dia tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dia meragukan Allah Jalla Jalaluh. Meragukan Al-Quranul Karim. Tapi tetap orang udah percaya sama Allah. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW dengan mudah. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan respon dari kaumnya. Respon yang pertama dari Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan dia akan menjaga Nabi SAW. Tapi dia susah meninggalkan agama kaumnya. Orang sudah faham bahwa dakwah Nabi SAW mengajarkan kepada mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan, tradisi-tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Jadi kalau ada orang masuk Islam tetap dengan masa lalu dia menyembah berhala-berhala, dia hanya mengatakan, ana muslim ya, subhanallah jamaah. Ana kemarin baca berita tentang Harun Yahya. Jamaah ada yang tahu tentang Harun Yahya? Nah, mic-nya dibuka Mustafa. Ada yang tahu tentang Harun Yahya? Ada yang pernah dengar tentang Harun Yahya yang dia punya video-video tentang penciptaan ya? Iya, yang video-videonya banyak itu Ustaz ya? Iya, betul. Baik, subhanallah. Ana kemarin baca langsung ana cari. Karena dia ditangkap. Ternyata orang ini, dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang dan nyeleneh. Dia berusaha menetapkan wujud Allah. Lewat dalil-dalil yang ada, lewat ciptaan Allah Jalla Jalla. Hanya wujudnya. Itu yang ditetapkan.
Dia menentang pemahaman ateis dan komunis. Tapi ternyata setelah itu dia menganggap semua orang yang mengakui adanya Tuhan sudah cukup. Yang mengakui adanya Tuhan sudah cukup. Hanya mengakui adanya Tuhan. Dan dia punya kelompok tersendiri. Dia kumpul sama perempuan-perempuan. Ada kelompok yang laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu al-hidayah. Ada yang menyebutkan bahwasanya ada orang yang mungkin beriman dengan wujud Allah. Tapi tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Tidak beriman dengan aturan-aturan yang ada. Model tadi Harun Yahya. Dia mengatakan semua agama yang mengakui adanya Allah, ya cukup sudah. Mau Nasrani, mau Yahudi. Dan tentunya ada di balik mereka yang mendanai orang-orang tersebut. Dia menentang teori Darwin saja untuk hal ini. Maka berhati-hati. Nabi SAW menyebutkan akan ada hari kebangkitan. Dan dia adalah utusan Allah. Pamannya Abu Thalib mengatakan, karena dia faham, kalau dia mengatakan la ilaha illallah ada konsekuensinya. Dan dia tidak mau. Hatinya berat untuk meninggalkan agama kaumnya. Sedangkan Abu Lahab, ini ingat, kita tahu ada 4 paman Nabi SAW yang hidup. Ketika Nabi diutus sebagai utusan Allah SAW. Siapa yang 4 itu? Empat paman Nabi yang masih hidup ketika Rasul SAW diangkat jadi Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Muttalib. Abu Jahal, Abdul Muttalib. Satu lagi siapa Ustaz? Siapa? Ada yang tahu? Hamzah. Satu lagi. Abbas, ya. Baik, berarti bukan 5. Ada 1 yang bukan paman Nabi. Yang mana Ustaz? Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, Abbas, Hamzah. Siapa yang bukan paman Nabi SAW? Kurang ya? Kelebihan, ya Abu Jahal. Betul, Abu Jahal bukan paman Nabi SAW. Abu Jahal bukan paman Nabi. Anda ingin mengingatkan ini karena ada orang yang beranggapan Abu Jahal paman Nabi SAW. Bukan. Jadi paman Nabi SAW adalah Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas dan Hamzah. Ya, Hamzah dan Abbas. Baik, ketika majelis ini yang hadir pada waktu itu, yang sepuh-sepuh itu Abu Thalib dan Abu Lahab. Sedangkan Abbas umurnya tidak jauh berbeda. Hamzah seumuran sama Nabi SAW pada waktu itu. Maka yang berbicara adalah paman-paman yang sepuh, yang senior pada waktu itu. Abu Lahab berpendapat ini dalam bahasa Arabnya disebutkan bahwa dia mengatakan wa sau'ata wallahi hadhihi wallahi sau'ah. Ini benar-benar sau'ah itu sebenarnya sesuatu yang ditutupin. Aurat seorang. Ini sesuatu yang yang dahsyat sekali. Nggak boleh dibiarin. Abu Lahab memprovokasi saudara-saudara yang lainnya. Dia mengatakan, khudhu, kata dia. Kalian ini cegah anak ini. Abu Thalib mengatakan, wallahi lana min anna. Kita akan menjaga dia. Dia keluarga kita. Dia keponakan kita akan jaga. Akhirnya mereka berpisah. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Dia panggil orang-orang. Sampai berkumpul. Setelah itu beliau menceritakan kepada mereka kedudukan Nabi SAW bukan di sisi Allah, tapi di sisi mereka. Karena orang kalau mau bicara, antum siapa? Kan kadang-kadang orang didakwain, dia tanya antum ini siapa, kata dia. Ngomong-ngomong seperti itu. Rasulullah SAW mengumpulkan mereka di Bukit Sofa, tempat orang sa'i. Jadi orang-orang kalau berangkat ke Sofa paling nggak ingat, oh di sini Nabi SAW pernah berdiri. Memanggil kaumnya mengatakan, ya sabaha,
Ya sabaha, itu panggilan suara untuk mengumpulkan orang-orang. Kemudian mereka bertanya, man hadha, ini siapa ini? Katakan Muhammad SAW, maka mereka kumpul. Lalu Nabi SAW sebelum berdakwah, ingat nih pentingnya muqaddimah dalam berdakwah. Pendahuluan ini penting. Ada orang melakukan kesalahan, antum tegur dia, marahin dia, mungkin dia akan lihat, siapa antum? Ketika antum sapa dia, ahlan wa sahlan, kaif halak, di mana ini itu. Kemudian antum mengatakan, afwan, ana ingin nyampaikan ini. Yang antum lakukan tadi kurang tepat sebenarnya. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan umpamanya. Muqaddimah penting. Rasulullah SAW apa muqaddimahnya? Beliau mengatakan kepada kaumnya, Ara'aitum in akhbartukum anna khairan takhruju min safhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyah. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian apabila saya berkata bahwa ada pasukan berkuda yang akan menuju kemari dari lereng, bukan lembah, dari lereng gunung ini, yang akan menyerang kalian, yang akan menghabisi kalian. Kalian percaya nggak dengan beritaku? Apa jawab kaumnya? Mereka tidak mengatakan kami percaya. Mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Selama 40 tahun hidup, berdagang, bertetangga, berinteraksi dengan orang-orang 40 tahun. Bukan 40 tahun ini jemaah, 43 tahun. Karena peristiwa ini setelah 3 tahun dari turunnya Al-Quranul Karim. Jawaban kaumnya sepakat mengatakan ma jarrabna alaika kadziban. Kita tidak pernah mendatangimu berdusta. Sudah. Berarti pendahuluannya udah masuk. Orang-orang udah tahu dengan kedudukan Nabi di sisi mereka alaihissalatu wassalam. Setelah itu beliau mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Kata Nabi SAW, saya adalah Nabi yang diutus kalian. Nadhir itu pemberi peringatan. Nabi diutus sebagai nadhiran wa basyiran. Basyiran wa nadhiran. Beliau mengatakan, aku adalah Nabi yang diutus untuk memberikan peringatan kepada kalian sebelum turunnya azab. Akan turun azab ini. Maka 3 poin tadi yang kita sampaikan. Beliau mengajak mereka untuk bertauhid. Beliau adalah utusan Allah. Kemudian mengingatkan tentang adanya hari kebangkitan. Di mana manusia akan dibangkitkan dari kuburannya. Abu Lahab hadir pada waktu itu juga. Ini peristiwa yang berbeda mungkin. Satu tempat keluarga khusus, keluarga kecil. Satu tempat keluarga agak besar. Satu tempat siapa aja yang ada di sana. Yang ada di sekitar Masjidil Haram. Dan Nabi SAW memilih Bukit Sofa untuk berceramah. Karena ini pentingnya orang-orang itu melihat siapa yang berceramah. Kenapa ada mimbar? Kenapa berdiri ketika ceramah? Karena supaya orang tahu nih, aku yang mau ngomong. Rasulullah SAW seperti kalau kita lihat ya, gunung ini kan artinya orang-orang akan ada di bawah, Nabi akan ada di atas. Sehingga orang-orang pada melihat Nabi SAW dan Nabi melihat mereka. Selain itu, suara kalau dari atas ke bawah mungkin akan lebih terdengar. Abu Lahab mengatakan tabban laka sa'iral yawm. Semoga engkau celaka sepanjang hari ini. Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Turun firman Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Barakallahu fikum. Adapun Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Silakan dibaca pendapat beliau. Ayat mana yang menjadi pembuka dakwah jahriyah. Dakwah terang-terangan. Silakan dibaca. Apa sih? Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di halaman 141. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara rahasia selama 3 tahun. Kemudian diturunkan kepadanya surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin inna kafainaka mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Oleh karena itu, beliau mengumumkan dakwahnya, dan pada saat itu kaumnya pula yang memulai perlawanan dan permusuhan secara terang-terangan, dan rintangan serta tantangan semakin bertambah atasnya dan atas umat Islam. Barakallahu fiik. Ini ayat yang membuat Nabi SAW terang-terangan berdakwah. Bisa jadi wa anzir ashiratakal aqrabin tadi, keluarga dekat. Kemudian ayat ini untuk kaumnya sudah semuanya. Baik yang keluarga atau bukan keluarga. Karena Allah mengatakan fasda' bima tu'mar. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan yang selama ini kau sampaikan sembunyi-sembunyi, wa'arid 'anil musyrikin. Udah siap nih, berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Enggak usah berteman sama mereka, enggak usah bersandar sama mereka, wa'arid 'anil musyrikin. Terus bagaimana akan muncul orang-orang yang mencela, mencaci, menghina? Maka Allah langsung mengatakan kepada Nabi SAW, inna kafainakal mustahzi'in. Udah gak perlu takut. Kami akan menjagamu, menyelamatkanmu dari orang-orang yang menghinamu. Karena biasanya orang ketika mau berdakwah terang-terangan, ada banyak perhitungan. Ada banyak pertimbangan. Dia mengatakan, gimana nanti kalau gini, kayaknya akan bermasalah. Mereka akan melakukan ini dan itu. Maka Allah Jalla Jalla dari awal sudah mengatakan, jangan takut. Kami yang mencukupimu untuk urusan orang-orang itu. Engkau akan dihina, engkau akan celah, tapi engkau sabar. Itu urusan kita. Subhanallah jemaah. Maka Rasulullah SAW berdakwah. Baik, apa hikmah? Tadi kita menyampaikan beberapa hikmah di sela-sela cerita Rasulullah SAW mengajak kaumnya secara terang-terangan. Tapi di sini Syekh berusaha menyimpulkan beberapa hikmah yang sangat indah sekali. Silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah dan pelajaran dari kisah di atas. Yang pertama, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghabiskan waktu 3 tahun untuk berdakwah kepada Allah dengan cara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dan setelah itu dia mengumumkan dakwahnya yang dimulai dari keluarga besarnya, kemudian yang lainnya. Tetapi dakwah rahasia ataupun terang-terangan semuanya berpegang pada satu tujuan, yaitu untuk menyatukan umat manusia dengan kalimat tauhid, yakni hati tidak tergantung kecuali hanya kepada Allah. Seseorang tidak akan mendapatkan manfaat hanya dengan kehebatan kabilahnya ataupun keluarganya. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ini ada sebuah kata-kata yang perlu direnungkan bersama. Ketika Syekh menyebutkan di sini, semuanya berpegang pada satu tujuan, yaitu untuk menyatukan umat manusia. Untuk menyatukan umat manusia. Cukup? Enggak. Disebutkan dengan kalimat tauhid. Jadi mengumpulkan manusia bukan hanya asal kumpul. Kalau kita melihat orang-orang kumpul sekarang karena kepentingan. Karena ada maslahat bersama. Atau karena ada musuh bersama. Tapi dakwah Nabi SAW, beliau mengumpulkan umat di atas tauhid. Menyatukan umat di atas tauhid.
Oleh karena itu yang terjadi adalah perpecahan di kota Mekah. Apakah akan diajak, udah lah ini kan saudara, nggak usah ribut. Ini kan kerabat. Ini Abu Lahab paman, ini Abu Thalib paman, ya. Ini keponakan, udah nggak usah ribut lah. Yang penting kita rukun-rukun saja. Nah, rukun itu perlu kita hidupkan, tentram, damai dalam kehidupan. Tapi tidak menghalangi seorang untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, memperbaiki yang salah, meluruskan yang bengkok. Maka Nabi SAW menyatukan umat manusia di atas kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yang tidak mau maka akan keluar. Dan urusan tauhid ini adalah sebuah permasalahan yang paling penting dalam kehidupan ini. Mengajak umat kepada tauhid itu dakwah semua Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW bertahun-tahun, 13 tahun di Mekah, terus tauhid. Di Madinah 10 tahun, terus tauhid, nggak pernah berhenti. Hanya di Madinah turun hukum-hukum yang lebih detail lagi kepada mereka. Tapi bukan berarti Nabi SAW berhenti mendakwahkan kepada tauhid SAW. Maka dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, mengajarkan umat tauhid itu tidak harus pakai kitab tauhid. Sekarang kita berada di kitab Sirah Nabawiyah. Kita sampaikan tentang tauhid, tentang pentingnya tauhid, bahwa tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali menyampaikan kepada kaumnya, ani abudullah wajtanibut taghut, agar kalian beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Itu dakwah para nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, ketika orang sudah bertauhid, maka dia akan lebih mudah menerima aturan-aturan yang lainnya. Tapi tatkala manusia tauhidnya masih bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, mengakui adanya kekuatan selain Allah, seperti yang kita dapatkan di banyak tempat di negeri kita atau di negeri lainnya, maka kita perlu lebih konsentrasi mengajak umat kepada tauhid. Taib. Di sini disebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Coba dibaca di halaman 213. Di alinea yang mengatakan, karena apabila akidah benar, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap yang akidahnya, maka ampunan Allah baginya juga akan lebih sempurna. Siapa yang datang menemui Allah dan tidak mempersekutukan kepadanya sedikit pun, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, bagaimanapun bentuknya. Dan Allah tidak akan mengazabnya karena dosa-dosanya tersebut. Dia juga berkata dalam kitab Ja'at al-Ma'ad, karena kemusyrikan adalah mengandung kejahatan, jahat dari segi jenisnya dan zatnya, maka neraka tidak bisa membersihkannya. Bahkan seandainya dikeluarkan dari neraka, maka jenis kemusyrikan itu akan kembali seperti semula. Sama halnya dengan seekor anjing yang masuk ke dalam laut, akan tetap sama bila telah keluar dari laut. Oleh karena itu, Allah mengharapkan bagi orang musyrik untuk masuk ke dalam surga. Barakallahu fiik. Jadi ada sesuatu yang bahan dasarnya udah najis semuanya, udah buruk. Mau diapakan saja tetap buruk. Kenapa satu dosa saja yang tidak diampuni oleh Allah Jalla Jalla, yaitu syirik? Ketika orang bertauhid, dia jadi orang baik. Bahannya, tubuh dia itu jadi baik. Tapi ada kotoran-kotoran yang nempel. Tapi kalau ternyata dia tercipta dari kotoran, jadi kotor semua tubuhnya, dia pun adalah kotoran. Mau dibersihkan dari apa? Makanya seorang hendaklah memperhatikan dakwah kepada tauhid. Karena kalau orang ini bertauhid, ya dengan cara apa saja kita mendakwain mereka, bisa lewat kitab, bisa lewat kajian-kajian yang menarik mereka umpamanya,
disisipkan di sana tentang bagaimana seorang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Mengajarkan sebuah doa, tafsir Qul huwallahu ahad, tafsir Qul a'udzu birabbil falaq, doa-doa yang dibaca sebelum tidur, ayat kursi, kemudian doa ketika bangun dari tidur. Itu semuanya mengandung tauhid. Ketika seorang mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini tauhid. Allah yang hidupkan kita tuh. Nggak ada yang lainnya. Kita bakal kembali kepada Allah. Ingat kepada hari akhir. Baik. Kemudian hikmah yang kedua ini berkaitan dengan memulai dakwah dengan kerabat. Tadi udah kita singgung. Maka ingat, para orang tua, para kakak, para anak, hendaklah peduli dengan kondisi keluarganya. Jangan membiarkan kemungkaran terjadi dalam keluarganya. Mungkin ada orang-orang yang mentok gak bisa ngomong. Baik, tidak harus dengan berbicara dakwah. Sekarang bisa dengan broadcast, sharing sesuatu. Bisa dengan buku. Bisa dengan bikin kajian di rumahnya. Artinya ada orang-orang yang dia itu bikin kajian di rumah, tapi buat orang lain. Maka perlu bikin kajian di rumah khusus keluarga. Ustadz, keluarga gak ada yang datang Ustadz. Cuma 5 orang. Gak apa-apa, 5 orang. Dia panggil Ustadz. Kalau sedikit jamaahnya kan gak enak sama Ustadznya. Sampaikan sama Ustadznya. Ustadz, ini anak undangan khusus keluarga Ustadz. Mungkin dia datang ngomel keluarganya. Ya dia satu bersaudara ngomel 5 orang. Ada satu bersaudara ngomel 7 orang. Tapi kan anak-anaknya ada, dia akan datang sama istrinya, mungkin datang sama mertuanya. Tapi di awal mulai kajian mungkin yang datang 1-2 orang. Sehingga kita sampaikan kepada Ustaz, Ustaz ini mungkin datang 3 orang. Nggak apa-apa, bismillah. 3 orang datang kajian. Sambil dimotivasi yang datang, semoga bisa bawa yang lainnya. Pekan depan mungkin jadi 4 orang. Pekan depan jadi 5 orang, jadi 6 orang. Terus ya ma. Tapi kepedulian sama keluarga ini harus dipedulikan. Harus ditambah ya. Di sini disebutkan firman Allah di surat At-Tahrim. Rasul Allah Jalla Jalla mengatakan, coba dibaca surat At-Tahrim ini. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijara alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya. Surat At-Tahrim ayat 6. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Ini awal perintah agar jangan peduli sama orang, lupa sama diri sendiri. Ada orang yang cerdas, yang pandai ngajarin orang, tapi diri sendiri nggak pernah diajarin sama dia. Terkadang yang menjadi musuh kita tuh diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kita kasih tahu orang bisa baik, kita sendiri nggak baik. Maka Allah Jalla Jalla mengatakan, kalian jaga diri kalian. Ini juga pertanda seorang yang hendak menjaga orang lain harus dimulai dengan dirinya sendiri. Antum harus jadi contoh baiklah. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Karena kita masih sering melihat orang tua, dulu ya, sekarang alhamdulillah sudah berkurang, masalah rokok saja.
Ada orang tua yang begitu ketat marah sama anaknya, nggak boleh ngerokok, tapi dia sendiri ngerokok. Bagaimana engkau melarang anakmu untuk merokok, sedangkan kau sendiri memberikan contoh? Anak-anak ketika melihat betapa kontrasnya ucapan orang tuanya dan perbuatannya, gimana dia akan taat sama orang tuanya? Ngomong masalah rokok, ternyata negeri-negeri, anak baca negeri Peru kalau nggak salah, itu termasuk negeri yang sukses mengurangi rokok di negerinya. Perokok berkurang. Sampai 20% lebih jumlah perokok. Kalau 100, berkurang dari 100 jadi 70 mungkin. Dan ternyata jumlah perokok yang bertambah itu di negeri Islam. Saudi, Mesir, Maroko, ya Allah. Orang-orang kafir meninggalkan negeri-negeri Islam mulai bertambah. Tapi Anda hanya ingin mengingatkan tadi bagaimana orang tua ketika hendak menyelamatkan anaknya, dia selamatkan dirinya sendiri. Agar anaknya tahu bahwasanya bapaknya menuju ke arah yang selamat. Tapi kalau bapaknya tidak menyelamatkan diri sendiri, dengan mengatakan, enggak, anak cinta sama anak-anak, kan selamatkan anak-anak. Sebenarnya anak itu mencontoh hantu. Maka ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita nggak peduli sama mendakwain kerabat kita, keluarga kita. Karena kalau kerabat itu mendukung dakwah kita, insya Allah yang lainnya akan lancar. Kemudian kalau ada permusuhan di antara kita pun, kita berusaha untuk menghilangkannya dengan kita bertindak memaafkan mereka. Baik. Yang ketiga, ini berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir ya. Tentang mengingatkan dengan ganjaran dan pahala buat orang. Karena ada orang-orang yang tidak termotivasi untuk beramal kecuali dengan ganjaran. Ada orang-orang yang tidak termotivasi untuk meninggalkan dosa kecuali dengan ancaman. Dan itu sifat manusia, sehingga kalau kita melihat Allah Jalla Jalla dalam Al-Quran Karim sering menyebutkan surga, neraka. Dan Nabi SAW dalam awal dakwahnya, beliau mengatakan, Nadhir, aku pemberi peringatan, pemberi ancaman, azab yang pedih. Nabi Allah menjelaskan kalian akan dibangkitkan dari kuburan kalian, seperti kalian bangkit dari tidur kalian. Kemudian di situ ada surga dan neraka. Ini harus juga menjadi poin penting dalam menyentuh hati orang-orang yang didakwain. Anda bisa melihat bagaimana pengaruh hadiah, pengaruh promo-promo yang ada ketika mereka mempromokan sesuatu, ada hadiahnya. Ketika mereka menjual satu produk, kemudian ada hadiahnya. Itu ternyata membuat orang lebih semangat untuk membeli produk tersebut, walaupun dia nggak butuh sebenarnya. Karena dia tergiur dengan hadiah, iming-iming. Dan subhanallah jamaah. Ada umpamanya produk sesuatu, hadiahnya mobil. Mobilnya cuma satu. Yang ikut ini dari penduduk Indonesia mungkin 1 juta yang beli produk tersebut. Hadiahnya cuma satu. Itu orang berlomba-lomba. Mati-matian satu hadiahnya. Kenapa? Karena masih ada pikiran di diri dia, mungkin ana yang dapat. Mungkin ana yang dapat. Tapi kenapa untuk surga? Yang semuanya bisa dapat. Kenapa tentang ancaman neraka? Yang semuanya bisa masuk neraka. Bukan yang masuk neraka 1 orang. Bukan 10 orang. Semuanya bisa. Maka kita perlu mengingatkan orang dengan pahala yang diberikan dan ancaman. Dan bicara ancaman ini, biasanya ya ada jiwa-jiwa tertentu yang perlu diancam. Anak-anak tuh kita tahu sendirilah. Kita punya anak, kadang-kala anak kita dikasih permen, yuk kasih permen, pergi. Iya sudah pergi dia. Kasih, ayo kata dia, kasih permen tapi tidur siang ya, tidur siang dia. Tapi ada orang yang mau dikasih permen, kasih apa dia nggak urusan, nggak mau tidur siang. Tapi kalau dipecut, nggak tidur siang, apa pecut, tidur dia. Maka kita perlu juga melihat kondisi orang yang kita dakwain. Baik, ini pentingnya masalah tauhid, masalah iman dengan hari akhir. Kemudian yang keempat, dibaca.
dan lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan as-sab'u adalah ketegaran dalam prinsip yang benar dan jelas. Kamu bisa berkata, insoda'a al-jabalu au al-jidaru, pecah gunung atau tembok itu. Di dalam kata as-sab'u terdapat makna kekuatan, keulatan, dan kejelasan. Begitulah semestinya seorang muslim tatkala mengajak kepada kebenaran, dia tampil penuh percaya diri, suaranya lantang dan bukan kecil karena malu-malu. Barakallahu fikum. Ya, ini pelajaran tentang as-sada'. Fasda' bima tu'mar. Sampaikan dengan terang-terangan, dengan penuh ketegasan, dengan penuh percaya diri. Ini butuh ilmu. Kenapa ada orang berdakwah, dia ragu dengan yang dia dakwain. Ada orang bertanya, dia nggak bisa jawab. Maka dibutuhkan ilmu untuk bisa melakukan as-sada' dalam berdakwah. Dan seorang muslim, ya banyak yang kita lihat di negeri kita. Muslimin yang kalau bahasa gaulnya itu yahannu. Yahannu itu apa yahannu itu, Mustafa? Pura-pura mungkin ya, pura-pura toleransi untuk menunjukkan diri. Dia adalah orang yang paling toleransi, yang menghargai orang lain. Dia nggak mau menyakiti perasaan orang lain. Kita nih dalam Islam diperintahkan untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan. Menyelamatkan orang lain dari bencana. Menyelamatkan orang dari azab Allah Jalla Jalaluh. Dan diperlukan ketegasan untuk menyelamatkan. Mungkin dia akan tersinggung. Dakwah Nabi SAW menyinggung. Mereka menyembah berhala, disebutkan ini berhala. Gimana kamu menyembah berhala? Ya nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar. Itu akan menyinggung perasaan mereka. Tapi itulah ketegasan dalam berdakwah. Kita tidak dengan mencaci maki mereka. La. Rasulullah SAW tidak mencaci maki mereka, tapi beliau tegas dalam menyampaikan agama Allah. Diberikan contoh di sini, kadang ada seorang muslim ya lagi ngobrol sama non muslim, dengar adzan. Dia menjaga perasaan ini non muslim, akhirnya dia nggak sholat. Apakah seperti itu? Antum mendakwain aja tidak dengan lisanmu. Paling tidak mendakwain dia dengan kondisi. Di beberapa negeri, mana ada cerita umpamanya ada seorang yang pilot mungkin ya. Dia bekerja sebagai pilot, co-pilotnya adalah non muslim. Atau sebaliknya. Pilotnya muslim, dia sebagai co-pilot, dia muslim, co-pilotnya non muslim. Kadang-kala di sana mereka nggak sholat. Dia cerita, anak kadang-kala Ustaz mau sholat jaga perasaan dia. Subhanallah. Antum kalau jaga perasaan dia sholat. Maaf, ana mau sholat dulu. Tolong jagain. Ke toilet nggak ada masalah antum. Masa untuk menghadap Allah mengatakan malu jaga perasaan dia? Tunjukkan antum muslim. Ada sebagian muslim yang diundang sama non muslim umpamanya. Kemudian di situ dikasih minuman khamr, dikasih wine, apa macam-macam. Di beberapa daerah umpamanya disugin makan itu. Dia, ya ana menghormati, ana minum. Na'udzubillah min dzalik. Antum dakwah enggak, malah tenggelam dalam kemaksiatan tersebut. Sampaikan afwan, ana enggak minum ini. Dan ana dilarang untuk duduk di meja yang ada khamrnya. Mohon maaf. Ana menghormati antum yang undang ana, tapi karena seperti ini, mungkin ana di depan aja. Fadl yang mau makan dalam. Tunjukkan izzatul muslim. Ana muslim. Jadi bukan menunjukkan kelemahannya. Toleransi jamaah. Dia butuh duit, kita kasih. Tapi untuk yang haram, alafu. Ana muslim. Dan ini ada kejadian lain. Di Jakarta apa di kota lain jamaah. Ada seorang chef namanya. Yang tukang masak itu. Ini chef masak di restoran. Dia masak kan ada yang pakai wine, pakai apa? Pakai khamar itu. Suatu hari datang atasannya.
Ditanya, kenapa kamu masak kalau nggak pakai itu? Apa jawab chef ini? Saya muslim, Pak. Saya muslim. Diem atasan. Soalnya atasannya muslim juga. Cuma ini muslim nggak peduli sama agama Allah Jalla Jalaluh. Yang dipikir hanya perut dia. Maka chef ini mengatakan saya muslim. Selesai. Sebagian orang takut menunjukkan keislamannya. Aduh, anak kan butuh kerjaan. Antum butuh sama Allah. Nggak butuh sama mereka. Kita kadang-kadang bergantung sama mereka. Lupa sama Allah Jalla Jalaluh. Maka tolong diperhatikan. Yang keempat ini. Fasda bima tu'mar. Nabi naik ke bukit Safa. Sampaikan beliau. Apa yang terjadi? Ya. Kita selama menjalani perintah Allah. Menjauhi larangannya, sisanya serahkan sama Allah Jalla Jalaluh. Jemaah ingat, kita menghargai, kita menghormati muslim dalam artian dalam kehidupan ini, tapi tidak berarti kita tidak berdakwah, menyampaikan kebenaran. Toleransi kita dalam batasan-batasan yang sesuai. Baik, dibaca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di halaman 145. Ibnu Qayyim rahimahullah setelah membagi manusia ke dalam 4 macam berkata, seorang yang dekat dengan Allah, baik ketika sendirian ataupun bersama orang banyak, maka itulah orang yang jujur dan cinta Allah. Seseorang yang kelihatan soleh bila bersama orang, seseorang yang kelihatan soleh bila bersama orang banyak, dan kehilangan kesolehannya tatkala sendirian, maka itu adalah orang yang sakit. Dan siapa yang kehilangan kesolehan, baik ketika sendirian ataupun dengan orang banyak, maka itulah orang yang telah mati dan terabaikan. Namun, bagi orang yang hilang kesolehan ketika bersama orang lain, dan menemukan kesolehan itu ketika sendirian, maka orang tersebut adalah orang jujur yang lemah. Barakallahu fiik. Kita tinggal pilih. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 kondisi manusia sama Allah Jalla Jalaluh. Kita termasuk yang mana? Tapi kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang munafikin, jemaah. Karena ada orang-orang yang baik di depan orang. Ya Allah. Yang dia bisa mendapatkan kesolehannya kalau ada orang banyak. Ini itu. Baik, barakallahu fikum. Dibaca di halaman 146. 146. Ucapan Syekh bagaimana beliau mengatakan. Iya, dibaca ucapan beliau. Saya termasuk orang itu, Ustaz. Iya, betul. Saya termasuk orang yang sangat terperanah memperhatikan loyalitas dan kualitas iman yang dimiliki oleh para tukang sihir Fir'aun. Mereka datang untuk membela Fir'aun dan memusuhi Musa alaihi salam. Barakallahu fiik. Coba kita berpindah sejenak dari abad 21 menuju abad sebelum Masehi jauh. Mungkin 3000 tahun yang lalu atau lebih. Peristiwa dakwah Nabi Musa alaihissalam. Mendakwain Fir'aun dan kaumnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, tidak percaya Fir'aun dan mengatakan itu sihir, maka diundang tukang sihir. Dan ketika tukang sihir datang menuju Fir'aun, belum tahu sama Nabi Musa nih. Tapi yang jelas tukang sihir ini orang-orang kafir semuanya. Maka dia tanya sama Fir'aun. Falamma ja'a as-sahara qalu Fir'aun, "A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Kita kalau menang nih dapat upah. Nih, dia tanya nih. Dia memang cari upah. Qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Iya, tentu kalian akan mendapatkan upah yang banyak dan kalian benar-benar akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepadaku. Ada harapan mendapatkan kedudukan di sisi Fir'aun. Terjadi pelemparan tongkat dari tukang-tukang sihir. Lalu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Ingat,
pada prosesi melemparkan tongkat itu, tukang sihir mengatakan, bi'izzati Fir'aun, dengan kemuliaan Fir'aun, dengan kehormatan Fir'aun, kita menang, lemparkan. Kalau sekarang kita sering dengar orang-orang ketika anak-anak ya main simsalabim, jangan pakai kata-kata itu, apalagi abakadabra, yang ternyata itu ucapan yang penuh dengan kesyirikan. Dikatakan abakadabra dari bahasa Ibrani, yang baca ya Allahu a'lam bishawab. Bahwasanya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ucapan mereka. Tukang sihir Fir'aun melemparkan dengan harapan menang. Nabi Musa melemparkan. Ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam memakan itu sihirnya, tongkat-tongkat dan tali-talinya penyihir Fir'aun, apa yang terjadi? Allah menyebutkan di sini di surat Asy-Syu'ara yang 46 sampai 49. Allah mengatakan fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Mereka langsung sujud tersungkur, bersujud kepada Allah, mengatakan kami beriman dengan Rabbul Alamin, dengan Rabbnya Musa dan Harun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Di sini Fir'aun marah, kalian beriman sama dia padahal aku belum kasih izin sama kalian. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr wa fala sawfa ta'lamun. Oh, katanya, ini tukang sihir nih, ini gurunya kalian. Kalian akan tahu apa yang aku akan perbuat kepada kalian. Apa yang dilakukan? Fir'aun mengatakan, disebutkan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan kalian secara silang, tangan dan kaki kalian. Sudah cukup enggak? Aku akan salib kalian hidup-hidup. Enggak dibunuh, disalib. Hidup-hidup di batang-batang kurma. Apa yang terjadi dengan tukang sihir Fir'aun yang beriman baru beberapa detik. Baru beberapa detik dia beriman. Karena dia melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dia beriman. Setelah itu, ya kalau bisa disebut ucapan ini mungkin 1 menit. 1 menit kemudian ancaman dari Fir'aun. Baik, 1 menit pertama mereka sujud. 1 menit kedua ancaman dari Fir'aun. 1 menit ketiga jawaban dari tukang sihir Fir'aun. Apa kata mereka? Dengan penuh percaya diri, qalu la dhair. Mereka berkata tidak ada kemudaratan bagi. Enggak apa-apa kau mau lakukan itu. Kenapa? Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jamaah, baru berapa menit dia beriman. Kalau dilihat peristiwa secara langsung. Di tempat itu mereka beriman. Langsung melihat, langsung sujud, langsung diancam. Langsung mereka mengatakan, qalu la dhair, inna ila rabbina munqalibun. Kita akan kembali sama Allah. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kami ini menginginkan bahwa Tuhan, bahwa Allah Jalla Jalla Rabb kami mengampuni kesalahan kami. Di mana kami menjadi orang pelopor, orang-orang yang pertama kali beriman. Mereka nggak peduli jemaah. Mau diapain sama Fir'aun? Udah, yang penting sudah ana beriman, mau dibunuh, mau diapain. Izzah, kehormatan, percaya diri. Dan bertawakal kepada Allah. Sudah, semua terserah sama Allah Jalla Jalla. Sekarang kita mendapati generasi-generasi yang bertahun-tahun tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Sehingga jadi rusak. Barakallahu fikum. Taib yang kelima. Yang kelima, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa untuk mengumpulkan keluarganya agar mereka bisa mendengar pernyataannya, beliau berkata, "Wa sobaha, duhai pagi yang bahaya." Kata seperti ini adalah kata yang telah menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah tatkala ingin menyampaikan sesuatu bahaya yang akan menimpa mereka. Selain mengucapkan kalimat ini, seseorang melepas pakaiannya dan menaburkan debu di atas badan mereka agar seluruh manusia berkumpul di sekitarnya, dan setelah itu barulah mereka memberitahukan malapetaka yang akan menimpa mereka.
Cobalah perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memakai cara itu dan sama sekali tidak meninggalkan secara keseluruhan. Dia tidak naik ke bukit sofa sambil memanggil dengan cara yang baru dan meninggalkan kebiasaan kaumnya. Tetapi tidak juga mengambil semua kebiasaan mereka. Beliau tidak membuka pakaian dan juga tidak menaburkan debu di atasnya. Tetapi mengambil yang tidak bertentangan dengan agamanya dan membuang yang bertentangan. Baik, barakallahu fikum jamaah. Jadi kalau kita lihat Rasul SAW itu ketika berdakwah ada sarana-sarana yang boleh dipakai sama Nabi SAW. Tapi kalau sarananya itu mengandung kemungkaran, maka kemungkarannya dibuang. Maka inilah indahnya Islam. Jadi tradisi dan budaya yang ada di masyarakat, apabila tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam, dipakai. Kalau tradisi itu mamanya mengandung sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, yang tidak bertentangan, ini yang dibuang. Jadi Islam ini bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi itu baik sesuai dengan syariat, fadhal. Pakaian umpamanya. Orang mau, ini pakaian-pakaian orang Arab umpamanya. Orang Indonesia pakai sarung, fadhal mereka pakai sarung. Tapi sarungnya Ustaz di atas lutut, ya nggak boleh. Diambil, nggak apa-apa pakai sarung. Pakaian umpamanya orang mau pakai batik, fadhal. Tapi batiknya Ustaz gambar naga, ya nggak boleh naganya ini. Batiknya nggak apa-apa. Ada batik gambarnya, umpamanya gambarnya burung atau apa yang bernyawa, nggak boleh. Jadi tradisi yang ada dipakai, tidak bermasalah. Cuma yang Anda lihat di negeri kita ini sekarang dengan ramainya Islam Nusantara, mereka itu memerangi tradisi-tradisi Arab yang memang tradisi yang kita katakan pakai gamis ini tradisi orang Arab. Dan mereka welcome dengan tradisi-tradisi orang Barat. Tradisi orang Arab. Tapi kalau tradisi orang Barat nggak ada yang ribut. Ini yang menjadi pelopor Islam Nusantara, nggak pernah ribut. Dengan tradisi orang Barat yang pakai celana pendek, malah mereka nggak apa-apa pakai celana pendek atau apa, pakai rok pendek macam-macam. Yang penting sopan atau apa. Ya Islam liberal. Yang dari Arab mereka ingin buang. Jamaah, tradisi dari manapun selama tidak bertentangan dengan agama, fadhol. Mau tradisi dari Eropa, kita berangkat ke Eropa lihat Muslim Eropa. Kita berangkat ke Papua dapat Muslim Papua di sana. Tapi kita lihat Muslim Papua sudah merubah tradisi mereka yang bertentangan dengan syariat, mereka tinggalkan. Mungkin di beberapa daerah, kalau nggak salah di Tengger ya, itu ada orang-orang non-Muslim di sana. Kalau mereka menikah, itu maharnya 12 ekor babi waktu itu. Karena ini sudah Islam, mereka rubah 12 ekor kambing. Karena mereka udah Muslim. Tapi maharnya segitu, Ustaz. Ya itu diganti. Babi nggak boleh udah. Maka dengan cara seperti ini jamaah, kita jadi sadar. Kearifan lokal adalah perkara-perkara yang arif, yang baik, yang perlu dilestarikan yang sesuai dengan syariat. Tapi kemungkaran lokal jangan dilestarikan. Dari mana kita tahu Ustaz? Ini arif, ini lokal. Ini arif, ini mungkar. Allah sudah turunkan Al-Quran Karim. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bukan kitab mana-mana, bukan Quran kitabnya. Sabda Nabi SAW itu menjadi penengah buat kita. Tapi jamaah, ini masih ada beberapa. Tapi Ana ini ada kewajiban nganter istri ke rumah sakit jamaah. Kalau mungkin ada pertanyaan satu atau dua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ana ingin minta kejelasan tadi bahwa kan persatuan ini dengan menyatukan umat dengan kalimat tauhid. Tadi Ustadz katakan bahwa kajian tauhid itu tidak hanya di kitab-kitab akidah. Sementara yang kami tahu selama ini, ya seperti itu Ustaz. Jadi kajian harus banyak bicara kajian akidah, gitu. Jadi kajian fikih, kajian sirah atau kajian apa tidak perlu selalu
digugurkan. Jadi seolah-olah gitu Pak Ustaz. Yang kami pahami itu bahwa tauhid itu adanya di kitab-kitab akidah. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ini pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Bicara tauhid, kita tahu kapan dikarang kitab-kitab tauhid. Kitabut tauhid, kitabul iman, umpamanya usulul thalatha, kemudian kitab-kitab usul sitta tentang iman. Itu adalah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama untuk memudahkan umat memahami akidah. Tapi di masa para sahabat Nabi SAW nggak ada kitab-kitab tersebut. Terus bagaimana kajian tauhid mereka? Di sini lewat Al-Quranul Karim. Lewat hadis-hadis tentang tauhid yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hanya kemudian muncul ulama mengumpulkan kitab tersebut. Apakah tauhid tidak ada dalam kitab zikir pagi dan petang? Tauhid semua di sana. Kalau kajian kajian tentang zikir pagi dan petang. Tauhid semuanya di sana. Kemudian kalau bicara tentang kajian fikih. Subhanallah. Kita lihat bagaimana fikih dimulai dari kitabut taharah, dari sana. Kemudian dimulai dengan berwudu. Nanti ada doa wudu. Apa doa selesai wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya lewat kitab fikih pun tauhid ditekankan. Artinya kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan fikih, terus ajarkan fikih dan tauhid ajarkan lewat sana. Nggak harus berganti kitab dia. Yang harus berganti adalah kepedulian dia dengan tauhid. Sehingga dalam pembahasan fikih, dia masuk kepada kitabus shalah. Allahu Akbar. Isinya dari awal sampai akhir tauhid. Mulai dia takbir. Kemudian dia ruku, dia sujud. Itu semuanya tauhid. Namun bukan kebanyakan ya. Ada beberapa ustadz yang berbicara fikih, ya sudah. Masalah hukum saja dia. Dia entah itu lupa atau gimana. Dia tidak menyampaikan pesan-pesan tauhid dalam hal itu. Baik, bicara keluarga. Hukum menikah, pernikahan. Oh, di situ bicara tentang tauhid. Nggak bolehnya menikah seorang muslim dengan non-muslim. Kemudian kalau bicara, kan boleh Ustaz, muslimnya nikah dengan ahlu kitab. Iya, tapi dibicara tentang masalah bagaimana anak-anaknya, bagaimana pendidikan tauhid kepada anak-anaknya nanti. Kalau ibunya non-muslim, itu yang perlu ditekankan. Bicara sirah nabawiyah, subhanallah. Perjalanan hidup Nabi menyampaikan tauhid. Jadi sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi menyampaikan agama Allah Jalla Jalla yang intinya adalah tauhid. Jadi kalau ada orang berpandangan, bahwasanya kajian tauhid itu dengan kitabut tauhid saja, maka ana rasa ini pandangan yang perlu diluruskan. Karena apa? Karena kitab-kitab tauhid itu kapan dicetak? Kapan adanya? Dan semua kitab itu untuk memudahkan orang. Artinya yang mau mendalami tauhid ya pakai kitab tersebut. Tapi bukan berarti kajian fikih nggak ada. Kajian fikih terus tapi tauhid sampaikan. Dan dalam masa kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab Raqaiq yang menyentuh hati. Baca dari awal sampai akhir. Sejatinya dalam pesan-pesan tersebut ada tauhid. Masalah taubat. Taubat dari apa? Taubat dari dosa besar. Dosa besar yang paling utama adalah syirik ya. Kemudian kalau pembahasannya tentang kitabul kabair, maka diingatkan di sana tentang syirik. Dan sejatinya jamaah, Islam ini sesuatu yang sempurna. Dan yang paling penting dalam Islam adalah tauhid. Sampaikan kepada mereka tauhid. Mulai dakwah lewat tauhid. Tapi tidak harus pakai kitab-kitab tauhid. Itu yang ingin Anda sampaikan. Artinya kita kalau kajian apa saja yang dibahas, hendaklah peduli dengan tauhid. Masalah rumah tangga kalau kita bicara. Di rumah tangga itu pernikahan. Anda bicara pernikahan. Seringkali kita dapatkan orang mau menikah itu pakai ritual-ritual. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat. Ada jimat-jimat, ada dukun, ya ada macam-macam. Maka kita bagaimana rumah tangga menjadi rumah tangga yang bertauhid umpamanya. Mungkin seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu ada mau bertanya? Jangan ditawarkan Bu Sandra. Jangan tawarkan. Oh, nggak usah. Udah, iya. Ana mohon maaf. Wa iyyakum insyaallah. Baik, insyaallah besok ada rombongan yang mau datang ke Jember ini. Insyaallah. Jam berapa insyaallah? Apa? Sampai Jember jam berapa? Kami sampai sana sebelum zuhur Ustaz. Oh, naik. Tapi insyaallah kami ziarah silaturahimnya ba'da asar ya Ustaz ya. Siap insyaallah. Kayaknya rumah pertama rumah Ustaz. Ahlan wa sahlan.
Kita tunggu insyaallah besok. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sampai dengan selamat dalam penjagaan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.